Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Orang tua dan anak-anak peserta didik yang kami kasihi, secara khusus yang sungguh dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan dua perayaan yang sangat istimewa. Yang pertama, yang lebih dekat adalah perayaan Tahun Baru Imlek 2021 atau Tahun Baru Imlek yang ke-2572 dan perayaan atau momen Valentine, Hari Kasih Sayang. Orang tua anak-anak yang kami kasihi, dua momen ini mari kita renungkan dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadat permenungan kita tahun ini. Kira-kira pada dua momen ini apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang mau Tuhan titipkan dalam sebuah pesan di dalam renungan, di dalam bacaan yang akan kita dengarkan bersama-sama? Tentu pada tahun baru Imlek, tahun yang ke-2572, membawa makna, membawa pesan tersendiri untuk umat yang merayakan secara khususnya dan untuk kita semua tentunya. Begitu juga dengan perayaan kasih sayang. Apakah kita selama ini sudah cukup menyebarkan, mewartakan kasih sayang dalam perilaku kita, dalam perilaku hidup kita sehari-hari? Ataukah belum mampukah kita membagi kasih sayang itu kepada orang lain? Mari kita renungi bersama-sama di dalam firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan sungguh menyapa, membuka hati kita yang tertutup akan kasih sayang kita kepada orang lain, sehingga kasih itu terpancar bersamaan dengan dua perayaan yang akan kita rayakan pada tahun ini. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami umat-Mu yang tercipta mulia dari antara segala makhluk ciptaan, mau menghaturkan pujian dan syukur di dalam doa kami pada kesempatan ini. Secara khusus untuk umat-Mu yang merayakan Tahun Baru Imlek dan untuk kami semua yang akan merayakan Hari Raya Kasih Sayang. Tuhan, semoga dua momen ini sungguh menyatukan kami daripada kasih yang sungguh-sungguh hilang oleh kemajuan zaman. Tuhan, kami merasakan bahwa hidup kami sungguh kering karena kurang kasih sayang, perhatian daripada orang tua, sesama saudara kami. Fenomena kehidupan yang sungguh kami rasakan bahwa kami ingin menyendiri. Kami ingin hidup sendiri untuk menikmati kemajuan
ciptaan manusia dalam bentuk teknologi, dan kami kurang bersaudara, kurang membagi kasih sayang. Tuhan, semoga momen tahun baru Imlek dan hari kasih sayang ini sungguh membuka hati kami, seperti yang sabdamu yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini. Engkau bersabda, Efata, terbukalah. Semoga hati, pikiran, dan budi kami terbuka untuk menerima sabdamu, dan mampukanlah kami untuk mewujudkannya. Mewujudkanlah kasih sayang, menjadikan kami pembawa damai dan cinta kasih untuk sesama saudara dan alam ciptaanmu serta lingkungan hidup kami. Kami memohonkan doa kami ini dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Damai sertamu, orang tua yang kami kasihi dan anak-anak yang sungguh kami cintai. Efata, yang artinya terbukalah. Demikianlah sabda yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menyembuhkan seorang yang tuli. Kita semua sedang sakit sebenarnya. Sakit secara fisik, begitu juga secara rohani. Fisik karena kita menderita virus corona yang membawa kematian, yang membawa sakit badannya. Sakit rohani, kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kurang lebih 1 tahun. Namun Tuhan datang dan berseru, terbukalah. Mau menyembuhkan, kita diharapkan untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya membuka hati saya
sembuhkanlah saya dari derita, penyakit dan dosa, fisik dan rohani. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami kasihi, umat Tionghoa atau kaum Chinese merayakan tahun baru Imlek 2021 atau yang ke 2572. Selamat Bapak, Ibu, dan anak-anak kami merayakannya dalam sukacita. Gong Si Fa Cai. Salam persaudaraan, salam mengasihi. Membuka diri kita untuk Tuhan yang Maha Penyayang. Mungkin saja kali selama ini kita menutup diri kita dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menyapa, bukalah hati kita. Bukalah kehidupan kita untuk Tuhan dan sesama. Jangan takut. Jangan takut terhadap segala macam penyakit dan dosa. Takutlah kepada Tuhan. Dan ketakutan kepada Tuhan menandakan bahwa kita percaya hanya pada satu sosok yang maha suci, yang menciptakan, menyelenggarakan kehidupan ini dengan penuh kasih. Tahun ini momen yang sungguh berbeda, karena perayaan Imlek sangat dekat dengan perayaan kasih sayang, Hari Raya Kasih Sayang. Sangat dekat. Tuhan mungkin mau menggabungkan dua perayaan ini. Selain kita bersukacita atas Hari Raya keagamaan, kita juga harus menyertainya dengan kasih sayang. Biasanya tahun baru Imlek ditandai dengan warna merah. Saya menggunakan baju batik berwarna merah. Lambang kegembiraan, sukacita, dan harapan bagi semua makhluk. Tentu bagi kita manusia, dan kita wartakan itu kepada semua makhluk, agar sukacita itu menjadi milik kita semua. Dan bagaimana Tuhan menyapa kita? Selain tadi dalam Markus tentang Tuhan menyembuhkan seorang tuli, dan tuli itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Juga di dalam kitab suci, kitab Imamat bab 23 ayat 23 sampai 25, yang senada selaras dengan kitab Bilangan bab 29 ayat 1 sampai 6. Meneguhkan kita bahwa perayaan tahun baru adalah perayaan untuk Tuhan. Maka pada perayaan itu kita tidak boleh bekerja atau melakukan suatu pekerjaan yang berat sehingga mengurangi waktu kita untuk berdoa atau untuk merayakannya kepada Tuhan. Mari kita tempatkan Tuhan pada nomor yang pertama, nomor 1, dan kita semua pada nomor yang kedua untuk kehidupan. Nomor 1 dan nomor 2, kalau kita selaraskan, maka akan menghasilkan suatu hubungan yang sangat harmoni dalam kehidupan ini. Kitab Perjanjian Lama dalam Imamat dan Bilangan menyatakan bahwa tahun baru umat Israel akan meniupkan sangkakala sebagai lambang pertobatan dan komitmen total untuk Tuhan. Kebiasaan sebagian orang merayakan tahun baru ini dengan memakan madu, apel, dan roti, seperti halnya perayaan Imlek, dengan berbagai macam makanan yang akan disantap. Juga tidak ketinggalan dengan membagikan angpau atau amplop merah yang berisi uang dari orang tua kepada anak-anak. Sebagian orang, secara khusus umat Tionghoa, kaum Chinese,
percaya bahwa dengan menyapu rumah dan menyalakan kembang api atau petasan pada saat menyambut tahun baru adalah untuk mengusir sial dan menyambut untung. Mari kita menyambut Tuhan sebagai pemberi rezeki yang memberikan untung, rahmat, berkat kepada kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Gong Si Facai, selamat merayakan tahun baru Imlek untuk orang tua kami yang terkasih dan anak-anak kami yang kami cintai. Selamat merayakan tahun baru Imlek tahun yang ke-2572. Salam Fransiskus, Pace Ebene, Tuhan memberkati. Gongsi, gongsi, gongsi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas nikmatnya kehidupan dan karunia yang telah kami alami pada kesempatan ini. Secara khusus kami mampu mendengarkan firman-Mu dan merenungkan. Kami menyapa orang tua dan anak-anak kami, secara khusus orang tua kami, umat Tionghoa, kaum Chinese, dan anak-anak kami semuanya yang merayakan tahun baru Imlek pada tahun ini. Tuhan, Engkaulah sang pemberi rezeki. Maka perkenankanlah orang tua untuk diutus membawa berkat bagi banyak orang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati, pikiran, diri, kehidupan dan hidup umat-Mu yang merayakan tahun baru Imlek dan kami semua. Membuka diri menyambut-Mu sebagai pemberi rezeki dan penyelenggara kehidupan ini. Sekaligus memampukan kami untuk membagi kasih sebagai hukum yang pertama dan utama di dalam hidup kami ini kepada saudara-saudari kami dan lingkungan alam ciptaan. Semoga kami semua menjadi pelaku-pelaku iman yang setia dan berani di tengah tuntutan zaman yang semakin canggih ini. Tuhan, kami mohonkan doa kami ini dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami kasihi, marilah kita menyiapkan diri kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, orang tua dan anak-anak kami yang merayakan tahun baru Imlek, dan kita semua yang akan menjadi pelaku iman, pelaku kasih di tengah hidup ini, senantiasa dilindungi, dibimbingi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah keagungannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, alleluia, 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 alleluia. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah kekuatannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, alleluia, 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 alleluia.
新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意. Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Semoga di tahun kerbau logam ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Semoga apa yang kita impikan dapat tercapai di tahun ini. Pace Ebene.